Takutnya. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avesena Seda Valetian dari kelas 11-2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, agenda pembahasan kali ini yaitu ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, desentralisasi, dan otonomi daerah. Yang pertama, pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun berdasarkan pembagian kekuasaan wilayahnya. Di sini ada negara kesatuan atau unitaris, yaitu kedaulatan sepenuhnya dipegang pusat. Yang kedua, negara serikat atau federasi, terdiri dari beberapa negara bagian. Negara kesatuan atau unitaris, negara yang seluruh kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat, yaitu hanya satu kedaulatan, hanya satu kepala negara, hanya satu undang-undang dasar, dan daerah tidak memiliki kedaulatannya sendiri. Contoh negaranya seperti Indonesia, Jepang, Prancis, dan juga Italia. Nah, negara serikat atau federal yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri secara terpisah, seperti kedaulatan berbagi antara pusat dan negara bagian. Terus ada negara bagian yang memiliki kekuasaan asli atau otonom, dan juga setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar sendiri. Dan terakhir, pemerintah pusat mengurus urusan bersama atau luar negeri. Contoh negaranya seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan juga Jerman. Oke, yang kedua itu bentuk pemerintahan, yaitu cara menentukan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kedudukannya diperoleh. Yang pertama itu ada monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu secara berturun-temurun melalui garis keturunan. Sedangkan republik yaitu sistem yang pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Sistem monarkik ada dua, yaitu monarkik absolut dan monarkik konstitusional. Nah, monarkik absolut, raja berkuasa penuh tanpa dibatasi hukuman atau konstitusi, contohnya seperti Arab Saudi. Dan monarkik konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dasar, contohnya Inggris, Jepang, dan Malaysia. Sistem republik yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Yang pertama itu kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, masa jabatannya terbatas. Yang ketiga, kekuasaan tidak dapat diwariskan, contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. 3. Sistem pemerintahan, yaitu cara kerja hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Yang pertama itu ada sistem presidensial, yaitu presiden memegang posisi sentral sebagai kepala negara dan pemerintah. Yang kedua, sistem parlementer, yaitu pemerintah dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Sistem presidensial, yang pertama, presiden merangkap kepala negara dan pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, masa jabatannya tetap atau mixed term. Yang kelima, menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Sistem parlementer, yang pertama, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, masa jabatan tidak tetap atau bisa jatuh melalui mosi. Yang keempat, kepala negara bersifat simbolis. Contohnya Inggris, Jepang, Malaysia. Nah, di sini ada bandingan sistem pemerintahan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Yang pertama, di dalam sistem presidensial, kepala pemerintahnya yaitu presiden, sedangkan
Sistem parlementer, kepala pemerintahnya yaitu Perdana Menteri. Dan di sistem presidensial ini tanggung jawab kepada rakyat, sedangkan di sistem parlementer tanggung jawab kepada parlemen. Dan di dalam sistem presidensial juga masa jabatannya itu tetap, sedangkan di sistem parlementer masa jabatannya itu tidak tetap. Di dalam sistem presidensial juga hubungan eksekutifnya itu terpisah secara jelas. Dan di sementara sistem parlementer hubungan eksekutifnya itu bergantung kepada parlemen. Nah, contoh negara yang memakai sistem presidensial yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan sistem parlementer contoh negaranya seperti Inggris, Jepang, dan Malaysia. Nah, sekarang apa sih bentuk dari negara Indonesia ini? Nah, berdasarkan hukum UUD 1945, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di sini sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sekarang kita masuk ke otonomi daerah di NKRI. Hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat. Contoh kewenangannya, pendidikan dan kesehatan daerah, infrastruktur lokal, penyusunan APBD, pembuatan peraturan daerah, atau pada penting diingat seluruh pelaksanaan otonomi daerah wajib tetap berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir yaitu asas desentralisasi dalam NKRI. Penyerahan sebagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pelayanan publik agar lebih dekat ke masyarakat. Yang kedua, mempercepat pemerataan daerah. Yang ketiga, pengembangan potensi daerah secara mandiri. Dan keempat, mengurangi beban pemerintah pusat. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.